Hai siswa SMA hebat seluruh Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos dalam pembelajaran kelas 12. Kali ini materi yang mau kita bahas lanjutan dari sifat koligatif larutan, tetapi masih dalam satuan konsentrasi. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang molaritas. Sekarang yang mau kita bahas adalah molalitas, adalah yang kedua atau kemolalan yang dilambangkan dengan M kecil. Apa itu molalitas? Molalitas menyatakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan mol zat terlarut per 1000 gram pelarut. Atau dikembangkan rumus ini menjadi M sama dengan W2 per MR kali 1000 per W1. Nah, kita lihat dulu keterangan dari lambang rumus. M adalah lambang molalitas, satuannya molal. Pada video sebelumnya waktu mempelajari molaritas, M-nya adalah M besar. Jadi kita bedakan ya, untuk molaritas M besar, untuk molalitas M kecil. Kemudian W itu massa. Di sini ada dua massa zat pelarut dan massa zat terlarut. Ini pelarut, di sini zat terlarut. Kemudian MR adalah sudah biasa massa molekul relatif. Kemudian kita lihat untuk membedakan rumus molaritas dengan molalitas. Jadi waktu kita belajar molaritas, di sini massa dalam gram. Sekarang kita ganti M ini menjadi W. Kenapa kita ganti? Untuk membedakan. Nanti kalau di sini kita buat M, ini pun M. Jadi ada dua M dalam satu rumus. Nah, jadi W itu massa zat terlarut. Ini pun waktu dia belajar molaritas, massa zat terlarut. Kemudian W1 ini massa dalam gram. Kemudian di sini volume. Nah, ini volume larutan. Kalau di sini massa pelarut. Sebenarnya juga sama dengan volume dari pelarut. Nah, cuman kan karena kalau cairan itu kita mengukurnya memakai alat volumeter. Nah, jadi nanti akan kita konversikan dari volume, dari liter atau dari mililiter menjadi gram di sini. Nah, jadi hanya membedakan supaya nanti jangan rumus molaritas dengan molalitas. Kalau kita buat di sini M, jadi ada dua M-nya. Kita gantilah massa di sini dengan W. Ingatlah W2 itu adalah massa zat terlarut, sedangkan W1 adalah massa dari pelarut. Tetapi kalau dalam molar di sini adalah volume dari larutan. Membedakan larutan dengan pelarut, di dalam larutan itu ada pelarut, ada zat terlarut. Baiklah, untuk memudahkan kita untuk memahami konsep dari molaritas ini, kita lihatlah contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4,5 gram glukosa, rumusnya C6H12O6, dalam 100 gram air. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu di dalam soal ini apa sebagai pelarut dan apa sebagai terlarutnya. Maka yang pertama nanti kita lihat adalah MR dari senyawa itu. MR-nya dari C6H12O6 sama dengan 180. Bagaimana menentukan itu? Saya yakin semua kalau kelas 12 sudah paham, karena itu sudah berulang kali dikerjakan di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian massa ya. Yang pertama massa dari pelarut. Pelarutnya adalah air 100 gram dan terlarutnya adalah glukosa. Massanya 4,5 gram. Yang ditanya adalah molalitas. Maka rumusnya tadi adalah
M sama dengan W2 per MR kali 1000 per W1. Nah, jadi sudah mudah. Kita masukkan saja semua harga yang sudah kita buat tadi dalam diketahui ini. Maka yang pertama, massa dari terlarut. Terlarutnya 4,5. MR terlarut 180. Kali 1000 per massa pelarut. Pelarutnya adalah air, yaitu 100. Tentunya hasilnya sama dengan 0,25 molal. Kita lihat soal yang kedua. Berapa gram urea CONH2 dua kali harus dilarutkan dalam 50 gram air agar kemolalan larutan sama dengan 0,1 molal. Baiklah, kita lihat apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, MR dari urea 60. Dari mana 60? Tentunya sudah paham cara menentukannya. Massa pelarut, pelarutnya adalah air 50 gram. Dan molalitas larutan 0,1 molal. Yang ditanya massa zat terlarut. Ini berbeda sedikit dengan soal nomor 1. Kalau dalam soal nomor 1, yang ditanya adalah molalitasnya. Tetapi di soal nomor 2 ini, molalitasnya sudah diketahui 0,1 molal. Tinggal sekarang berapa gram urea yang ditambahkan ke dalam air yang massanya 50 gram supaya diperoleh molalitasnya 0,1 molal. Baiklah, yang manapun ditanya di dalam soal, rumusnya tidak boleh kita rubah. Kita lihat kembali rumusnya adalah sebagai berikut. M sama dengan W2 per MR kali 1000 per W1. Nah, jadi kalau di soal nomor 1, M-nya ini yang ditanya. Ini semua diketahui. Sekarang di dalam soal nomor 2 ini, M-nya diketahui, yang ditanya massa terlarut. Yang terlarut itu adalah W2 ini. Jadi yang ditanya di sini. Nah, maka kita masukkanlah harga yang sudah kita peroleh tadi ke dalam rumus ini ya. Kita masukkan misalnya tadi M-nya ini ya 0,1. W2-nya yang ditanya. Terus MR-nya 60. Kita masukkan 60 kali 1000 per W1. W1-nya sama dengan 50 gram. Maka supaya mudah, kita kalikan dulu semua yang ini. 50 kali 60 kali 0,1 itu matematika lah ya. Nah, kita kalikan itu semua. Kemudian sama dengan 1000 kali W2. Tentunya hasilnya ini sama dengan ya. Hasil dari ini sama dengan 300. Berarti W2 sama dengan 300 per 1000. Maka sama dengan 0,3 ya. Berarti W2 atau W2 itu adalah massa zat terlarut. Zat terlarutnya adalah urea sebesar 0,3 gram. Paham? Baiklah, saya yakin sudah paham karena konsepnya sangat mudah. Jadi ini harus dipahami karena ini nanti kita gunakan dalam menentukan apa? Sifat koligatif larutan. Ya, baiklah. Sekarang saya sediakan soal latihan molalitas. Satu soal. Kira-kira demikian soalnya. Hitunglah molalitas larutan cuka yang mengandung 24% massa CH3COH. Kira-kira bagaimana mengerjakan soal ini? Massa dari salah satu belum ada diketahui, baik terlarut maupun pelarut. Karena terlarutnya cuka, pelarutnya kita anggap adalah air. Jadi kalau dalam soal pelarut belum diketahui, anggap itu adalah air. Karena memang ada pelarut selain daripada air, tetapi itu akan disebutkan apa pelarutnya. Kalau tidak disebutkan, berarti anggaplah itu adalah air. Maka di dalam larutan itu cuka 24%. Tentunya sisanya dari 100%, 76%. Itulah airnya. Jadi kalau kita misalkan massa dari larutannya 100 gram, berarti massa dari cuka 24 kali 100 gram. Atau 24% kali 100 gram sama dengan 24 gram. Berarti H2O-nya tinggal mengurangkan 100 dikurang 24 sama dengan 76 gram atau 76%
dikali 100 gram sama dengan 76 gram. Maka sekarang massa dari masing-masing sudah kita peroleh. MR dari terlarut perlu diketahui dalam soal itu, ya. Dari mana 60 tentunya sudah paham cara menentukannya. Maka kita buatlah rumus molalitasnya. Rumus molalitas gram per ml kali 1000 per gram pelarut. Jadi pelarutnya sekarang sudah langsung dapat. Pelarutnya 76, terlarutnya tadi 24. Ya, sekali lagi ya, terlarutnya adalah cuka, massanya tadi 24, pelarutnya adalah air, massanya adalah 76. Maka kita masukkan harganya 24 di sini 76, MR-nya 60, pengalinya 1000. Maka hasilnya adalah 5,6 molar. Jadi kalau dia melalui presentasi lebih cepat sebenarnya mengerjakannya ya. Langsung kita lihat siapa pelarut, siapa zat terlarut. Yang di atas di sini massa terlarut, yang di bawah di sini massa pelarut. Baiklah, saya yakin dengan 3 soal pertama, kedua, dan soal latihan ini sudah pahamlah tentang molalitas. Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya, yaitu menjelaskan tentang konsentrasi zat, yaitu fraksi mol. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.